berdiri.
Kuasai kami di pagi hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berada di ruangan gereja ini, kami mengingat cinta Tuhan, membalas cinta Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, seberapa yang hadir di tempat ini, Tuhan urapi, Tuhan kuatkan iman kami supaya selalu kami mencari Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, ibadah kami pada siang hari ini mulai awal, pertengahan sampai pada akhirnya menjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ada satu oknum yang tidak senang kami memuji memuliakan Tuhan, yaitu kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kami mau bersatu hati dengan iman kami. Kami mau usir mengging hanya di dalam nama Yesus. Kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya ibadah kami boleh pulang membawa damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemampuan daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan, semua yang terikat di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan lepaskan. Kami mau memuji, mau duduk sehidangan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, semua yang hadir bahkan tetangga yang mendengar, Tuhan tolong Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Mau buka ibadah kami, mau tabiskan ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita pada puji-pujian, kita nyanyikan pujian Ku Tahu Roh Allah ada di sini. Saya tunggu kita semua berdiri. Haleluya. Saya mengundang pujian dari seluruh wanita yang ada. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ada di sini.
pandang dalam firman Tuhan. Kita buka hati kita saat ini, orang akan menerima berkat Tuhan yaitu firman Allah. Itulah sebabnya mari orang buka hati kita dengan tulus ikhlas, kita menerima firman Allah. Kalau memang itu menjadi berita kita, Tuhan kita berikan siap berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya, haleluya. semua nyanyikan itu kor yang berkata Bapa Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik, kau selalu baik kepadaku. Bapakku sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa Engkau baik. Kita katakan bahwa Bapa
Bapa yang baik, Bapa yang agung, Bapa yang suci, Bapa yang mulia, yang pagi hari ini kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, jemaat yang ada. Kami sangat bersyukur karena Tuhan menjaga kehidupan kami sampai pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci di pagi hari ini untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena semuanya ini adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan dan nyatakan di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan dilayani oleh firman-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman Tuhan. Buka rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, agar jemaat Tuhan yang ada di pagi hari ini di ruangan gereja ini menjadi banyak pengetahuan tentang firman-Mu ya Tuhan, banyak mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan, dan biarlah kami boleh bertumbuh, berbuah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami sangat rindu kepadamu Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu kami rasakan dan kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan tidak pernah ketinggalan di dalam kehidupan kami. Selalu Tuhan Yesus beserta dengan kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang ada sepakat dan bersatu hati mengusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuasa setan, kuasa kegelapan yang menghalangi jalannya pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan ada di tempat ini, dan kami yang mendengarkan firman Tuhan dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami semua bersuka cita di pagi hari ini dan akan duduk diam mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Ada haleluya. Bapak Ibu Saudara, tadi malam saya sudah belajar firman Allah. Saya akan berbicara tentang dua macam kekristenan. Tetapi entah mengapa waktu memuji Tuhan, sepertinya Tuhan belokkan hati saya untuk menyampaikan firman yang lain, ya. Yuk kita akan lihat dulu di dalam Injil Matius. Karena hari-hari ini saya secara pribadi merasakan ini yang saya alami. Khotbah yang bagus adalah khotbah yang mengkhotbahkan atau menyampaikan apa yang pernah dialami. Matius pasal 5 Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Satu ayat saja kita akan belajar hari ini. Matius pasal 5 ayat 7. Yuk sama-sama berdiri, karena ini satu ayat kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Sekali lagi, berdiri tetap sekali lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, tunggu dulu. Kita akan belajar hari ini tentang kemurahan hati. Kemurahan kata dasarnya apa? Murah. Ya. Saya pernah sampaikan ini, kalau saya andai kata saya jual HP ini 5 juta, murah atau mahal, Saudara? Mahal, karena saya beli cuma 2 juta lebih sedikit. Tapi kalau HP ini saya jual 100.000, murah atau kemurahan? Kemurahan. Ya, kalau saya jual 100.000 pasti oh sedikit malah kita yang beli cepat, ya kan? Karena apa? Terlalu murah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan khotbah ini di atas Bukit Zaitun. Ya. Dikatakan kekristenan yang baik, kekristenan yang diberkati, dikatakan dengan bahasa berbahagialah. Dalam bahasa aslinya itu artinya diberkatilah. Diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tadi saya katakan beberapa minggu, beberapa bulan ini sepertinya itu kami alami, saya alami, ya, dengan pembangunan yang sedang kita hadapi, ya, secara manusia sulit, tapi entah bagaimana Tuhan sepertinya jumpakan dengan orang-orang yang baik. Semua habis bahan, datang lagi. Kami nggak minta, ya, kita nggak minta, tapi oh, apa yang saya boleh bantu, pekerjaan apa yang perlu, bayangin Saudara. Makanya sampai hari ini bukan sebuah kesombongan, satu kebanggaan bagi saya hamba Tuhan, khususnya hamba Tuhan yang masih sedang menuju kepada sesuatu yang lebih besar, ya. Rekan-rekan hamba Tuhan bilang, aduh, Pendeta Guntur ini biar perintisan paling senang, dia bilang, dia ingin tahu Saudara. Kemarin waktu ada acara Family of Levi di kemarin siang, sore ya, sore di Tatengesan, kami terlambat. Ketua Vol khotbah, dia bilang, siapa yang mau diberkati maju cepat, maju cepat. Tapi kita mau dapat doi, maju. Begitu maju, pertama maju bareng-bareng saya, ada satu kawan hamba Tuhan daerah Tondano atau Langowan, saya selalu lupa namanya itu, ya, dia kecil, kurus, ya, dia kayak kurang lebih kayak Andres begitulah, ya. Saya maju, begitu sampai di depan, ini Om Berti, ini saya, ini kawan saya. Lalu Om Berti lagi, siapa yang lebih diberkati, Pendeta Guntur atau ini hamba Tuhan yang satu ini? Oh, Guntur itu DP Puru besar, diberkati, ya. Kalau sudah diberkati, Pendeta Guntur belajar memberkati, kasih tuh doi di sebelah. Saya mau bilang nggak ada doi, memang nggak ada doi dan pegang gembala. Saya panggil gembala, pura-pura nggak tahu lagi, karena di Popo juga ada doi. Kalaupun ada doi 5.000, doinya masih ada di sini.
Doi Derma. Ya. Akhirnya saudara Om Berti tertawa. Dia ambil dompetnya. Begitu saya. Ini kalau manusia kalau mata isi dompetnya cuma 2, merah dan biru. Banyak sekali duit Om Berti. Dia kasih sama saya 100.000. Tapi Om Berti bilang, sekarang saya perintahkan pendeta Guntur 100 kasih Pak yang kecil ini sudah kasih. Wah, di teman-teman hamba Tuhan tertawa. Kasihan deh lo. Bapak Ibu Saudara, kadangkala dalam hidup seperti itu. Waktu kita sedang tidak ada, lalu kita diberi, ada suara Tuhan bilang gini, kasih akang Pak yang di sana. Kita mau kasih saudara. Kalau kita orang percaya yang Alkitab katakan punya kemurahan hati, kita akan berhidup. Kenapa? Kemurahan hati itu bukan karena kebetulan. Oh kebetulan Pak Pendeta saya lagi murah hati, tak kasih Pak Pendeta. Kebetulan kok gembala karena saya masih ada, saya kasih pada dia. Iya. Kemurahan hati itu harus menjadi sikap hidup, karakter hidup. Ya. Waktu saya diberi 100.000 sebenarnya saya bilang saya tidak mau kasih ini, karena di Popoji saya cuma 5.000, ya. Tapi karena ini hanya bilang menjadi saluran kasih. Makanya Tuhan Yesus, ini satu pelajaran yang sederhana, tetapi kadangkala seperti ada peperangan di dalam batin ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Singkat cerita, waktu ilustrasi khotbah itu sampai di bawah, tapi si Pak nih hamba Tuhan yang kurus, dia bagi separuh ngana 50 kita 50. Sampai pulang dia tidak bagi saudara, cuma baku saya. Tapi setelah pulang, ini Om Berti yang murah hati bagi uang minyak Pak Gembala-Gembala, ya, bagi 150. Tak bilang Pak istri, Mami tak kasih 50 ngembalikan uang minyak, karena isi minyak di pom bensin Vario 47.000. Ibu Gembala untung 3.000, saya untung 100.000. Nah saudara, mari kita akan belajar hari ini, ya. Kata murah hati, ya, di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani dulu saudara, karena ini saya pelajari, saya tulis saudara. Bahasa Yunaninya adalah eleo. Arti dari eleo ini bukan hanya sekedar perasaan kasihan, ya, tapi perasaan kasihan itu yang ditunjukkan, ya, kasihan yang ditunjukkan, dipraktekkan. Kasihan dia, cuman sampai di kasihan. Oh kasihan Gembala, kita hari ini cuma makan nasi dan ikan ayam. Sudah ikan ayam pasti bilang kasihan lagi. Ya. Kasihan, kasih. Murah hati dalam bahasa aslinya eleo, yang artinya perasaan penuh kasihan dan ditunjukkan. Lalu ada pertanyaan, yo Gembala, setiap lihat dia mukanya muka proposal, kasihan kita, kenapa Bu nggak ibadah? Aduh Gembala kasihan, ini ada derma lagi. Setiap jumpa mukanya muka kasihan, sehingga ada banyak orang percaya sikap murah hatinya hilang dengan cara apa? Gara-gara lihat dia kok Gembala.
Sebetulnya kuat kita kasihan mar. Nah saudara, apapun situasi dan keadaan yang kita alami, kemurahan hati itu selalu ada dalam bagian hidup kita. Harus menjadi bahagian hidup. Ini yang pertama. Murah hati dalam bahasa Yunaninya eleu. Dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan hesed, bukan keset. Hesed. Hesed ini artinya saya tulis di sini. Menaruh simpati pada orang lain dalam banyak hal. Ya. Yang artinya ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita habis pergi ke rumah orang pesta, tolong buka dulu Noel pintu, ya. Orang pesta nikah nyanyi-nyanyi bersukacita. Lalu setelah dari pesta kita pindah ke rumah duka. Di rumah duka kita akan nggak disuruh muka orang berduka, kita bisa muka duka, ya. Yang tadinya ya dalam Tuhan kita bersaudara, sampai di rumah duka Yesus tidak pernah salah. Nggak disuruh pasang muka berduka atau muka sedih, muka yang sedang ada dalam kesulitan, kita langsung, saudara. Itu artinya apa? Bukan kita munafik, bukan. Kita ikut merasakan bagaimana kesedihan orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih pertanyaan, jawab dan pilih salah satu. Bumi dan dunia itu sama enggak? Beda. Yang bilang sama angkat tangan. Oh enggak ada. Yang bilang tak sama angkat tangan. Tak sama. Nah, oke. Hampir rata-rata bilang enggak sama. Bumi dan apa tadi? Bumi dan dunia. Yang membuat tak sama apa Om Yul kira-kira? Bumi dan dunia yang membuat tak sama apa? Ya? Sebutannya. Betul Mark, kurang pas. Apalagi bukan malah yang kan tadi bilang bumi dan dunia tidak sama, ya? Apa yang membuat tidak sama? Manusia hidup, dunia tempat alien hidup. Bumi dan dunia perbedaannya begini, saudara. Bumi tempat kita hidup, tapi dunia ini ada sistem yang mengatur, benar saudara? Makanya firman Tuhan katakan, Adam dan Hawa, engkau harus apa? Mengusahakan taman itu, mengusahakan dunia itu. Ada satu ayat, coba kita akan lihat dulu. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Saudara perhatikan. Ini saya mau kasih tahu bedanya antara bumi dan dunia. 1 Yohanes 2 ya ayat 15 begini. Janganlah kamu mengasihi apa? Bukan mengasihi bumi toh. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Selanjutnya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari
Terus terakhir, dan dunia ini sedang hancur, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup saleleng-leleng, nah kata orang Batak, selama-lamanya. Bayangin saudara, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Di mana itu? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menyebabkan kita kehilangan hati yang penuh dengan kemurahan, kadangkala karena keadaan dunia yang mengikat kita. Ada seorang kaya di Amerika, namanya Sur Oran. Sur Oran ini seorang ibu. Dia dari kecil anak kolong merat, ya, bukan melarat. Orang kaya. Satu waktu rumahnya terjadi kebakaran, ya, api begitu besar, ya. Sur Oran ini dia lihat ayahnya, api yang begitu besar. Dia waktu pulang dari kantor ayahnya, dia lihat rumahnya terbakar. Dia langsung masuk ke rumah itu. Dia masuk ke dalam kamarnya. Apa yang diambil saudara? Lemari brankas doi. Brankas, biasa brankas doi itu di setel itu tahan bakar, sedikit tahan bakar, kira-kira gitu. Meskipun angus dia gak gampang hancur. Dia angkat brankas doi itu, panas-panas. Singkat cerita, ayah Surah Woran ini terbakar, tangannya kiri dan kanan melepuh, luka bakar yang sangat dalam, dan terjadi infeksi. Karena infeksi mau tak mau sulit disembuhkan, harus diamputasi tangannya. Dan saudara tahu brankas yang dia angkat, uang sebagian besar di dalamnya itu so angus, rupa apa namanya ya, rupa ikan so kena fufu. Begitu dipegang uang itu so rapuh, pegang hancur, kurang separuh semua, hampir rata-rata uang itu. Sehingga uang dalam satu brankas itu tidak bisa digunakan lagi. Sudah bisa digunakan, tangannya hancur, harus diamputasi. Anak perempuan dia melihat, lalu di dalam dirinya dibilang, begitu pentingnya uang itu dalam hidup, sampai papa rela lakukan itu. Habis. Dengan kejadian itu, mulai hari itu, ini si Woran ini, ibu Woran ini, dia berprinsip, saya harus hidup irit, saya harus simpan baik-baik uang. Akhirnya dia jadi orang kaya juga, saudara. Banyak uangnya, saking banyak uangnya, takut kurang, takut habis, sampai dia tidak mau punya keluarga, nggak mau nikah, sampai dia mati. Uangnya tidak tahu untuk siapa. Tetapi hamba Tuhan bilang begini, harta yang banyak tidak ada gunanya kalau kita tidak memiliki kemurahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita mengerti bahwa kemurahan hati itu sangat penting dalam hidup kita, mari kita harus belajar hidup bermurah hati. Bermurah hati itu artinya bukan setiap orang mau minta tolong kita tolong, setiap orang minta tolong kita tidak seperti itu, saudara. Ya. Saya memberikan dua hal saja, saudara. Ya. Alasan mengapa harus bermurah hati. Yuk kita akan coba lihat dulu di dalam 2 Korintus pasal 9 yang pertama. 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Bayangin itu. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang sangat-sangat diberkati. Ya. Dan kalau sudah diberkati, kata firman Allah harus membagi. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang diberkati, sehingga ada kata di dalam ada satu kata, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Yakin dan percaya bahwa kalau kita hidup memiliki kemurahan hati, itu tidak akan membuat kita hidup dalam kekurangan. Kita akan hidup selalu diberkati Tuhan. Makanya ayat pokok, berbahagia orang yang bermurah hati, karena dia akan beroleh. Apa beroleh itu? Sudah memperoleh, mendapat kemurahan. Sampai hari ini ada banyak jalan kemurahan Allah. Tuhan tolong lewat keluarga, lewat pembangunan. Ini saya rasakan seperti mengalir tiada habis-habisnya. Dan saya yakin Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, asalkan kita hidup penuh dengan kemurahan. Kenapa kita harus memiliki hati yang penuh dengan kemurahan? Jawabannya, karena kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya Amsal 14 ayat 31. Tolong buka dulu Vina. Amsal 14 ayat 31. Bilang begini, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan, bahasa aslinya menaruh kemurahan hati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan siapa? Tuhan. Bayangin. Jadi yang kedua, kenapa kita harus penuh dengan kemurahan? Karena kemurahan hati menandakan kita hidup tidak ada kesombongan. Sudah pada siapa menindas orang lemah? Itu kerjaan siapa? Orang sombong, menganggap enteng orang, menghina orang, kasihan dengan anak miskin, kurang melarat dan lain-lain. Kemurahan hati menandakan bahwa ini Tuhan, aku bukan orang yang sombong. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita menolong orang. Kita memberikan kemurahan hati kita dengan orang, kepada orang, siapapun, kata firman, itu memuliakan Allah. Ya, kemurahan hati itu tidak harus ditunjukkan dengan harta benda, tidak. Ya, pernahkah saudara berdoa, mungkin buat firman-Mu Tuhan, tolong tapi firman di sebelah kanan, dia sakit ginjal Tuhan, berkati dia, tolong dia, sembuhkan dia. Pernahkah saudara seperti itu? Mungkin orang nggak tahu, tapi waktu saudara berdoa, itu menandakan saudara dan saya punya hati yang penuh dengan kemurahan. Ya, orang yang hidupnya penuh dengan kemurahan, kata Alkitab,
dia memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya Lukas 11 ayat 41. Apa yang dicatat firman Allah? Lukas 11 ayat 41. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi apa? Bersih bagimu. Bayangkan, kemurahan hati kita memberikan sesuatu itu seperti kita beri sedekah. Tahu sedekah saudara? Aku kasih sedekah pangana Mar, nanti kalau ngana apa namanya itu diberkati, ngana kembalikan ya. Itu sedekah nggak saudara? Tidak. Sedekah itu sesuatu yang diberi, nggak menuntut balas. Bapak Ibu Saudara, hati yang penuh kemurahan, apa yang sudah diberi, apa yang diberi tangan kananmu, tangan kirimu tidak boleh apa? Tahu. Kadang-kadang ayat firman Allah ini aneh tapi nyata. Ya, apa yang diberi tangan kananmu, tangan kiri tidak boleh tahu. Ya, artinya apa saudara? Apa yang sudah kita tabur, apa yang kita sudah tabur, itu bukan urusan kita. Siapa urusan? Tuhan. Saya kasih contoh gampang ini. Kalau kita seorang petani, kita tabur benih jagung, kita tabur benih jagung. Apalagi sebelum ditabur benih jagung itu direndam sedikit, lalu diungkep, ditutup, keluar kecambah. Lalu kita bisa berpikir, kalau enggak besok atau lusa atau 3 hari paling lambat dia akan tumbuh. Tahu-tahu kita tunggu enggak tumbuh. Oh, kenapa enggak tumbuh? Padahal dalam angan-angan kita itu apa? Tumbuh. Karena sudah kecambah. Tahu-tahu kita lihat kok nggak tumbuh, seminggu nggak tumbuh, 2 minggu nggak tumbuh, kita mulai penasaran, kita korek. Begitu korek, bibitnya nggak ada, ternyata dimakan tikus. Ya saudara, jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, apa yang kita sudah tabur, apa yang kita sudah tanam, nggak usah kita pikir. Tuhan yang memikirkan. Ya. Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang selanjutnya, karakter murah hati adalah karakter yang suka menabur. Ya, karakter yang suka menabur. Dan yakinlah, di setiap taburan kita orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Bagian yang paling terakhir, Yakobus pasal 2 ayat 13. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan merasakan Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Yakobus pasal 2 ayat 13. Ayat yang paling terakhir. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak apa? Berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan apa? Menang atas bayangin gitu. Kenapa? Bagian yang paling terakhir, kita harus penuh dengan kemurahan hati. Kata Alkitab begini, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan. Satu waktu, ada waktu Allah akan menghakimi dan dunia ini dan tidak ada ampun, ya. Sebab penghakiman yang akan, saya ulangi, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Artinya apa? Berlaku kepada orang yang tidak punya kemurahan hati.
dihakimi oleh ketidakkemurahan hatinya itu selanjutnya, tetapi belas kasihan akan menang dari penghakiman. Belas kasihan akan melepaskan kita dari sesuatu yang merugikan. Belas kasihan, kemurahan hati akan melepaskan hidup kita dari sesuatu yang seharusnya kita alami, tidak kita alami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah salah. Mari biarlah kita menjadi orang percaya yang penuh dengan kemurahan hati, karena kemurahan hati itu akan memberkati hidup kita, karena kemurahan hati itu akan memberkati keluarga kita, karena kemurahan hati itu akan memberkati pekerjaan kita, karena kemurahan hati yang terakhir akan memberkati masa depan kita semua. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu lama, Ajarku Mengerti Segala Rencanamu. Haleluya. Waktu kami berikan kepada Ibu kembali. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini. Ajarku mengerti. Hanya padamu
menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini, tetapi menjadi keyakinan kami firman Tuhan itu tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kami, dan firman itu yang memberikan kekuatan, firman itu yang memberikan penghiburan, firman itu yang memberkati setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami senantiasa menerima yang baik daripadamu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah melayani pekerjaan Tuhan. Hikmat pengertian, hikmat akal budi dari Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu melayani sidang jemaat pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Mawar Sarung. Kami percaya firman yang diberitakan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami yang mendengar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setelah kami menerima berkat yang luar biasa lewat firman Tuhan, kami akan melayani lewat korban persembahan. Berapapun yang dapat kami berikan, Tuhan Engkau tilik memberkati. Yang mengembalikan milik Tuhan diberkati oleh Tuhan. Senantiasa semua ada dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita menyanyikan dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati korban pelayanan saudara. Dan sesuai hari Kamis yang lalu, kita sudah mengikuti Mukerwil, dan ada banyak hal yang dibicarakan dalam Mukerwil. Satu hal dalam pembicaraan untuk kedisiplinan, untuk kemajuan setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya yang ada di wilayah 81 ini. Dan dari hasil rapat terakhir, ketua wilayah memohon bantuan buat seluruh, bukan cuma kita di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPDI wilayah 81, karena sesuai dengan penyampaian bahwa dari sekolah Krispa, khususnya Krispa ini di bawah naungan GPDI. Jadi GPDI ini bertanggung jawab untuk kesuksesan kemajuan sekolah yang ada. Jadi menurut info yang kami terima, menurut penyampaian yang disampaikan, SMP Krispa ada salah satu muridnya yang akan diutus ke Jakarta dalam perlombaan, tidak disebut perlombaan apa, pokoknya diutus ke Jakarta dalam perlombaan. Jadi dari pihak sekolah memohon bantuan kepada seluruh jemaat Tuhan untuk torang sama-sama, kalau torang masih ada kelebihan, torang
kasih torang melayani Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kita angkat satu pujian, kita berikan ekstra kolektor. Sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita Puji Tuhan saudara. Mungkin saudara, aduh gembala nggak bawa lui pas ya. Jadi saya ulangi khususnya untuk Krispa tadi, SMP Krispa Silian. Jadi ada utusan ke Jakarta mewakili seluruh SMP di Sulut, salah satunya SMP Krispa Silian. Dan ternyata itu ada di hati ketua majelis daerah, sehingga untuk membantu dan sekaligus sebuah kebanggaan bagi gereja kita Pantai Kosta karena bisa mewakili dalam kontingen atau turnamen apa nih tahu itu ya, lari salah satunya, ada beberapa hal ya, cuman seluruh di Sulut SMP Krispa Silian yang mewakili. Jadi nanti kalau hari ini belum ada, saudara boleh berapa suka rela, suka hati, penuh kemurahan, nanti saudara kumpul kasih Pak Ibu Gembala ya. Karena saya pikir kalau dalam bentuk ekstra kolektornya tidak besar, ya. Tapi berapa kemurahan hati kita membantu. Karena salah satunya ini kebanggaan, salah satu sekolah dari Gereja Pantai Kosta boleh menjadi perwakilan di Jakarta. Sekali lagi nanti kalau saudara ada berkat minggu depan kah, minggu ini saudara boleh kasih ke Ibu Gembala, kita akan kumpul, kita akan setorkan ke ketua wilayah, karena itu disetorkan. Dan saudara nanti juga ada sesuatu yang akan diminta dari kita. Kami kemarin waktu rapat Mukerwil ya, saya ajak Om Ferdi Gembala aja lah ya, jadi wakilnya Om Jul ya. Sesaat waktu itu belum ada ya, nah, belum ada di Manado. Jadi waktu Mukerwil langsung pimpinan Pendeta Sony Mandagi bilang gini, bikin janji iman, karena di setiap wilayah itu gedung yang ada di mana itu Pinili, setiap wilayah dapat satu jatah tiang, disuruh pilih yang paling kecil 40 juta, ada 60 juta, ada yang 90 juta. Jadi Ibu Ketua dia sudah menyumbang beberapa tiang yang besar senilai 1M sekian. Jadi setiap wilayah, sampai wilayah yang belum saudara. Jadi waktu Mukerwil, Pendeta Sony Mandagi, mari gembala-gembala janji iman dulu. Janji iman kami Gembala, bahkan komisi-komisi, singkat cerita terkumpullah 10.400.000 ya Om Lil ya, 10.400.000. Jadi mungkin satu waktu nanti kita jemaat Tuhan dimintai entah dalam bentuk apa, sumbangan kah, uang kah, 10.000 kah, atau berapa, nanti akan diberitahukan ya. Sekali lagi, jauh sebelumnya saya kasih tahu, mari kita sudah dengar firman Allah, memiliki kemurahan hati. Meskipun kadang-kadang kemurahan hati itu berproses saudara ya, kita akan belajar melayani Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Lalu
kita bulan depan minggu ketiga ada pelayanan dari kaum pria wilayah dalam bentuk gotong royong, akan bergotong royong di pembangunan kita, ya, bakti sosial bahasanya, ya. Kaum pria wilayah akan bakti sosial seperti yang pernah kita lakukan di Pisa, dan bulan depan minggu ketiga akan bakti sosial 4 orang di sini, ya. Jadi jemaat kita akan siap-siap, kalau ada berkat sedikit-sedikit simpan, karena dalam bakti sosial itu seperti di Pisa itu 100 orang lebih, saudara, ya. Kita akan memberi mereka air panas, cookies, dan makan. Tapi mereka juga bawa makan, saudara. Cuman yang kita fokuskan cookies mereka waktu kerja dengan air panas, ya. Kita akan siapkan karena mereka akan memberkati kita. Mereka datang juga akan membawa berkat. Dia tanya, Gembala Guntur, butuh apa pembangunan? Saya minta 2. Semen dan besi. Karena pekerjaan nanti dalam rancangan gembala bikin fondasi dan naikkan kap segala macam, ya. Kita berdoa, itulah saya bilang kita selalu diperhatikan oleh Tuhan. Ada cara Tuhan untuk menolong pembangunan yang kita sedang hadapi. Kemarin sore juga waktu pertemuan Vol, ada yang bertanya, Mawar Saron tempo apa mau gotong royong Vol? Saya bilang belum, ya. Nanti Jo, kalau mau melantai, maksudnya mau bikin lantai baru, atau mau bobol dinding ini baru, kami nanti mau kasih tahu. Saya sampai hari ini bersyukur ada cara Tuhan menolong di pembangunan yang GPD Mawar Saron sedang hadapi. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir. Ada tambahan dari ibadah rayon, ibadah rayon hari Kamis di keluarga Ponomban Solang atau keluarga Ibu Anggi yang ada siang ini, ya. Sekali lagi hari Kamis ibadah di keluarga Ponomban Solang. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Ajaib Tuhan